и будущих свершениях во имя Отечества. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! 同志们好！Salam Sobat OJ semua. Petik 2. Di dalam dunia militer sekarang banyak negara-negara maju semakin bersaing di dalam pengembangan senjata atau alutsista canggihnya baik udara, laut ataupun darat. Dan tak bisa dipungkiri lagi, China dan Rusia merupakan dua di antara negara di dunia dengan militer terkuat. Bukan hanya terkuat, keduanya bahkan juga bisa disebut produsen dari sejumlah alutsista berteknologi tinggi dan canggih. Ternyata Indonesia sendiri beberapa kali telah menjalin kerjasama dengan keduanya. Kabar yang terbaru dan begitu fenomenal di dalam dunia militer Indonesia, yaitu Indonesia kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Indonesia ingin membeli jet tempur Su-35 buatan Rusia beberapa waktu lalu. Pembelian ini sudah lama direncanakan sejak tahun 2017, namun sempat terhenti karena beberapa hal yang membuat jet tempur Su-35 tidak bisa dibeli oleh Indonesia. Dan bahkan menurut kabar saat ini telah dibatalkan. Mungkin hal tersebut lantaran Rusia dan Ukraina sedang berperang atau ada masalah lainnya. Atau jika Indonesia nekat menjalin kerjasama dengan Rusia dengan membeli jet tempur Su-35, maka mereka bisa kena sanksi CAATSA. Jika sanksi CAATSA Amerika dijatuhkan hanya karena Indonesia ngeyel membeli Su-35, maka ini akan berdampak pada semua kerjasama yang telah lama terjalin oleh Indonesia dan Amerika. Setelah Indonesia telah resmi memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian jet tempur canggih Rusia yaitu Su-35. China masuk dan tidak mau kehilangan kesempatan untuk menawarkan jet tempur buatan mereka kepada pihak Indonesia. China sangat berambisi menawarkan pesawat canggih andalannya yaitu jet tempur J-11D dan J-10 kepada Indonesia. Dan sedangkan jet tempur yang ditawarkan China ke Indonesia tersebut diklaim sebagai kloningan Su-35 asal Rusia. Namun ternyata penawaran China untuk membeli jet tempurnya tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak pemerintah Indonesia. Menurut media China telah memberi kabar terbaru bahwa, Tiongkok telah sukses mengembangkan jet tempur yang lebih canggih dari J-10 yang pernah mereka tawarkan ke Indonesia. Dan jet tempur tersebut bernama J-20 yang sekaligus diklaim sebagai penghancur Su-35 buatan Rusia. Bahkan dari hasil pengujian jet tempur tersebut, diduga kemampuan pertempuran udara jarak jauh J-20 lebih canggih dan mentereng ketimbang Su-35. Meskipun Su-35 dapat mendeteksi rudal yang masuk dan menghindarinya. Tetapi Su-35 tetap saja terdesak jika terserang jet tempur J-20. Menurut berbagai sumber juga menjelaskan jika jet tempur J-20 milik China yang diklaim penghancur Su-35 itu sudah berpatroli di China Selatan atau Laut China Selatan. Apakah mungkin patroli tersebut dilakukan lantaran China ingin memamerkan alutsista canggihnya kepada pihak Indonesia dan negara Asia lainnya? Belum juga diketahui secara pasti kepada siapa China ingin pamer J-20, namun jika membahas tentang China Selatan atau Laut China Selatan tentu ada hubungannya dengan Indonesia. Sebab sebagian dari wilayah China Selatan itu Laut China Selatan adalah milik Indonesia yang kemudian diberi nama Laut Natuna. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang berdaulat, akan terus memperkuat ketahanan di bidang militer baik laut maupun udara untuk bisa mengimbangi kekuatan China di Laut Natuna yang disengketakan oleh pihak China. Indonesia selalu membangun kerjasama dengan beberapa negara di bidang militernya, terutama dengan negara sahabat yaitu Rusia. Memang Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama pembelian jet tempur Su-35 milik Rusia. Indonesia pernah ditawari Rusia Su-35, namun sempat ditolak karena beberapa alasan yang belum tentu Indonesia bisa selesaikan. Dan salah satunya adalah keuangan negara Indonesia yang sempat berada dalam masalah. Ternyata belakangan ini, ada rumor tentang kedatangan Su-35 dari Rusia ke Indonesia mengemuka kembali. Meski begitu Indonesia wajib waspada. Karena negara India ternyata ketiban sial saat mereka mendatangkan Su-35 dari Rusia. Dari beberapa media pemerintah Perdana Menteri India, Narendra Modi, tidak bisa tenang sepanjang 2022. Narendra Modi banyak tekanan dari sesama anggota kuat,
Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, untuk membantu mendorong Rusia menuju gencatan senjata ke Ukraina. Sedangkan India sendiri adalah konsumen senjata Rusia terbesar di dunia. Menyerang Rusia sama seperti teman-temannya di Kuwait, itu berarti menyerang kehidupan nasionalnya. Sementara jika India tidak mendengarkannya, maka India akan berurusan dengan Amerika Serikat. Sebenarnya, apa yang membuat India begitu ketergantungan dengan Rusia tentang alutsista? Petik 2. Seperti banyak negara tahu bahwa Rusia adalah negara produsen alutsista dan pesawat canggih, Rusia secara agresif mendorong jet tempurnya ke India. Kami percaya pada hal dan memiliki kemitraan jangka panjang dengannya, kata Anatoly G. Puncuk, wakil direktur agensi, selama percakapan dengan jurnalis terpilih di Aero India. Pejabat India juga dengan produsen lokal, risiko terlalu bergantung pada Rusia akan sangat dikurangi. Sebagai operator Su-30 terbesar di dunia, sudah saatnya India memperlakukan pesawat tersebut sebagai pesawat tempur buatan India. Akan tetapi, Rusia diyakini telah menawarkan berbagai teknologi Su-35 di bawah kontrak yang dapat digunakan untuk meningkatkan armada Su-30 India. Rusia juga mengklaim jika ini bisa sangat meningkatkan kinerja penerbangan mereka. Selanjutnya, mereka juga menawarkan dan menjanjikan jika sejumlah besar sistem akan diproduksi di India. Kontrak prospektif menyatakan bahwa radar dan peralatan lain yang dipasang pada Su-35 akan diintegrasikan ke dalam Su-30 India. Sekaligus membuat kedua pesawat secara umum dengan identik dan kompatibel. Walau demikian, India sudah bisa mengklaim Su-30 buatan mereka karena memang hasil dari kerjasama. Ini juga dapat berkontribusi pada perawatan yang tidak terlalu berat dan pengurangan pengeluaran operasional bersih yang diperlukan untuk memelihara armada pesawat tempur kelas berat. Selain itu, bualan kedua Rusia kepada India adalah masalah harga. Sama dengan Indonesia, India juga sempat berminat untuk mendatangkan Rafale dari Prancis. Meski demikian, India mundur karena Rafale punya harga setinggi langit. Saat itu juga, Rusia mendekati India dengan menawarkan Su-35 dengan harga yang lebih murah. Indonesia mungkin tak perlu lagi mendatangkan Su-35 karena Indonesia sudah bisa membeli Rafale dari Prancis.